One, two, three, come on. Selamat malam, malam minggu. Enjoy. Saya lagi mau coba pin pinnya hari ini. Sambil menunggu. Siapin minuman dulu. Hari ini kita mau minum yang sedikit lain, kopi susu. Ayo silakan. Sambil menunggu Bro Kevin ya. Ya teman-teman juga hari ini kita bicara topik yang sedikit berbeda. Oke, Bro Kevin sudah. Halo Bro Kevin. Halo. Kodi, halo. Ya. Wih. Selamat malam belum? Udah dong, udah komplit. Udah komplit ya. Jadi Komplit. ini teman-teman juga rajin sekali loh. Sudah langsung ada sebagian yang sudah bersama kita. Salah satu yang pertama adalah Cici Leni Maria dari Bali loh. Itu orang pertama dari Appreciate. Wow. Kasih aplaus dulu Cici Leni Maria number 1. Ya. Jadi langsung oke. Bro Kevin, kita punya 1 jam hari ini. Kita mau bahas tentang dirimu ya hari ini Bro Kevin. Jadi yang pertama, thank you banget sudah bersedia untuk bergabung bersama kita pada malam hari ini. Dan tentunya banyak yang banyak yang penasaran sebenarnya kenapa sih saya hari ini bisa ngundang Bro Kevin pada nanya kepada saya bilang hari ini saya pengen sesuatu yang berbeda ya. Jadi singkat saja Bro, gue pengen langsung to the point aja biar cepet ya. Sama anak muda kan biasanya kan pengennya semuanya serba cepet dan jelas. Oke, Bro, pengen kenal dong Bro sama teman-teman yang sudah hadir malam ini. Ceritakan tentang dirimu dan kenapa lu bisa sampai kenal Sekwis dan apa yang terjadi antara lu dengan Sekwis sih. Itu dulu deh. Oh, oke. Siap. Nah, thank you teman-teman udah pada join nih. Wah, ada yang jauh-jauh banget ya tadi dari Bali dan sebagainya. Yeah. Nah, kalau saya pribadi, kenapa sih bisa join di Sekwis ini? Sebenarnya saya ini di Sekwis udah dari tahun 2011 loh. 2011 udah di Sekwis, tapi baru aktif lagi itu sekitar di 2018 bulan Juni. Nah, terus mulai lagi, balik lagi full time ceritanya di Sekwis ini sekitar 2019 bulan 3 tuh, saya ingat banget. Jadi selama masa 2018 sampai dari Juni sampai akhir menjajakan diri lagi nih. Kira-kira bisa difokusin ya. Dan kita waktu pas Februari saya ingat banget udah mau ngambil keputusan. Oke deh, pas di Maret saya benar-benar move dari tempat yang lama dan fokus ke Sekwis. Saya bergerak di bidang coaching. Yes. Sebelumnya di bidang apa lu bilang tempat yang lama itu? Nah, gue sebelumnya itu di bidang coaching and consulting bisnis di situ. Nah, jadi kita coaching ada beberapa corporate, ada beberapa anak muda di situ juga kita coaching. Nah, itu soal seputar bisnis. Nah, kalau anak muda, youth-nya seputar destiny lah, gali potensi mereka, karir dan segala macam, menemukan tujuan hidup lah, bisa dibilang simpelnya gitu. Nah, terus ya udah, jadi waktu pas itu gue jadi join lagi di Sekwis karena begini, gue melihat kalau di Sekwis ini buat long term-nya ini bagus banget. Jadi kalau di bisnis asuransi buat long term, kan gue kan coaching bisnis nih, gue menemukan sistem-sistem bisnis yang untuk bisa long term sebenarnya. Mungkin yang bisa long term tuh ada 2 sebenarnya. Ada MLM, multi level marketing, dan satu lagi adalah asuransi. Nah, ini dua-duanya memang sistem jaringan. Kalau kita mau long term, kalau kita mau passive income. Sebenarnya gue join lagi back di Sekwis ini, di insuran ini, karena gue melihat sebenarnya kejadian bokap nih pensiun. Gitu. Bokap pensiun,
Nah, terus ketika bokap pensiun, gue lihat, aduh kayaknya kalau rata-rata ya udah pensiun, tapi dia masih kerja nih. Akhirnya bokap juga jadi dagang, ya. Jadi dari profesional jadi dagang. Nah, terus gue lihat usia pensiun, terutama orang-orang Indonesia. Loh, ternyata di usia 55 ke atas, di masa-masa mereka pensiun, mereka masih bekerja loh. Dan bekerjanya mereka transisi. Iya, benar kan? Kalau kita lihat orang Indonesia kan, rata-rata tuh masih 56 ke atas masih bekerja. Mereka nggak menikmati apa yang mereka ini. Nah, gue ketemu sebuah siklus kalau manusia itu kadang dia kerja, habis itu dia nabung, habis itu cuma buat kebutuhan yang akan datang doang. Yang akan datang dalam kehidupannya setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi. Misalkan ntar dia married, ntar dia punya anak. Seperti itu. Tapi yang buat jangka panjang kagak. Dan kadang manusia lupa siapin ini nih untuk pasif income-nya dia di hari tua. Nah, jadi gue kepikiran, gue udah mulai oh iya ya. Jadi gue mau fokusin bisnis yang bisa buat long term jangka panjang sampai bisa ngasilin pasif income. Jadi ketika pensiun, bener-bener pensiun, jadi kita manage tim aja, mungkin seperti itu. Manage kita punya income jadinya, lebih tepatnya. Nah, udah gue back, fokus, jadi benar-benar fokus. Nah, pas di Februari tuh gue inget banget, gue ambil keputusan, udah deh, dari tempat yang lama, cabut, gitu. Nah, jadi benar-benar udah mulai nge-branding lagi soal insurance dan segala macam. Masuk, back, balik lagi nih ke dunia asuransi, dengan mindset yang beda, dengan pola pikir yang beda, dan habit yang beda. Hasilnya jadi, wow sih. Gitu. Nah, itu singkatnya kayak gitu ya. Oke. Ya udah. Jadi gua coba dengar dari cerita awal lu ini, gua tanya beberapa hal ya, Bro ya. Jadi yang pertama, gue penasaran tadi lu ngomong masalah dengan istilahnya the new coach Kevin gitu ya, yang join kembali ya. Awalnya kan gue tertarik karena lu bilang 2011 lu join. Terus 2018 lu aktif kembali. 2009 lu berani putuskan bahwa lu sudah full time. Jadi ini antara 2011 dan 2018 ini kan dua kondisi yang pasti sangat berbeda. The new Kevin and the old one Kevin gitu ya. Nah, jadi apa yang paling membedakan antara Kevin yang dulu dengan Kevin yang sekarang, Bro? Kalau menurut lu? Tadi sekilas gue udah bilang habit. Gue tertarik dengan kata habit itu. Yes. Kalau Kevin yang dulu nih, gue ini adalah seorang yang low achiever. Kalau yang sekarang, gue lebih ke high achiever. Jadi, gue inget banget 2011 ketika gue join di Sequis, gue lihat, wah memang bisnisnya bagus. Nah, terus oke banget memang buat kedepannya. Tapi gue waktu itu juga nyambil juga jadi karyawan kan, masih seperti itu. Terus gue juga, mulai prospek lah. Gue inget banget gue beli map tuh. Gue sampai beli map, isinya traktat semua. Isinya bener-bener brosur semua tuh. Nanti gue bagi, gue apa. Sampai gue inget abis gue pulang kantor, gue cari mall ke Gandaria City buat bagi-bagi kan. Gue pikir sales mobil aja bisa bagi kayak gitu, masa gue nggak bisa bagi orang untuk bagi doang loh. Ternyata kenyataannya, gue nggak bagi. Padahal gue udah pakai call Sequis, gue udah megang mapnya, gue nggak berhasil bagi. Terus gue prospek. Ya AAJI sih balik lah, 225 dulu balik uang AAJI. Nah terus tapi yang salahnya gua waktu itu adalah gua nggak punya daya juang, gua nggak punya mental yang bener-bener tough banget. Jadi gua sadar betul nih setelah gua balik ke 2018, kalau kita mau berhasil di sebuah bisnis, kita itu mesti bangun jembatan. Kita itu mesti dobrak penghalang-penghalang yang ada ketika kita bangun jembatan tersebut. Kalau kita nggak bisa dobrak, kita nggak akan bisa jalan. Misalkan lu udah mau coba dobrak nih, aduh gue orangnya introvert nih, gue mau kira-kira prospek orang nih, yang kira-kira ya saudara gue lah atau apa. Tapi ada ketakutan, misalkan dia udah punya asuransi, misalkan, aduh nanti ditolak dan sebagainya macam. Nah, kalau itu aja lu nggak bisa buat dobrak, untuk lu melangkah, untuk lu bisa action, lu nggak akan bisa sukses di bisnis ini, ataupun bisnis yang lainnya. Nah, ketika gue ketemu pola seperti itu, oke, di 2018, gue balik dengan pola seperti itu, dan setiap ada halangan, oke, dobrak. Tiap ada halangan, dobrak. Tiap ada halangan, dobrak.
pokoknya sampai misalkan detik-detik closing terakhir juga gue tetap mendobrak setiap halangan yang ada. Seperti itu. Jadi benar-benar yang sekarang ini gue udah dengan mental yang baru, dengan toughnya tuh, daya juangnya tuh benar-benar oke banget dibandingin dulu. Karena gue mengerti banget gue harus sukses di bisnis ini karena ada sesuatu yang gue mau bangun di kemudian hari. Yang tadi goal gue adalah ketika nanti pensiun, ya udah punya passive income dan nggak sama seperti yang lainnya nih. Hidup gue nyantai lah. Tinggal manage gue punya income, seperti itu. Nah, ketika tantangan itu datang, goal itu muncul. Nah, banyak di antara kita yang ketika jalanin sebuah profesi, hanya menjalankan aja. Mungkin diarahin sama leadernya, ya tujuannya ini, ada MDRT, ada Q Summit, misalkan di Sequis, atau yang lain, segala macem. Nah, banyak orang yang menjalankannya berdasarkan tujuan leadernya, misalkan. Ataupun ya udahlah sambil-sambil lah ya, katanya hitung-hitungannya income-nya bagus nih, seperti ini, ya boleh lah coba-coba. Nah, kalau kita masih punya mental seperti itu, nanti ketemu sebuah tantangan, nggak akan jalan. Karena dari kitanya sendiri nggak benar-benar 100% all out menginginkan apa yang kita inginin terjadi dalam kehidupan kita. Seperti itu. Nah, itu yang this is my driver nih. Oke. Jadi tadi lu bilang kan bicara mengenai bahwa lu punya sebuah goal. Jadi tadi juga dikaitkan kalau lu bilang selama ini banyak orang menjalankan pekerjaan seperti kita ini menjalankan goalnya leadernya, ya. Jadi kalau Kevin sudah Coach Kevin ya, saya panggil Coach Kevin ya karena Coach Kevin ini begitu terkenal loh. Saya tahu Coach Kevin itu punya banyak fans di sosial media nih gitu ya, followernya banyak. Nah jadi Coach Kevin mengatakan bahwa yang pertama salah satu yang paling penting adalah kita harus punya goal pribadi, bukan goalnya leader kita atau goalnya orang lain. Pengen punya hidup yang berbeda di masa pensiun kalau buat Coach Kevin. Nah, terus juga saya ngelihat tadi yang dibilang dengan dobrakan itu, saya pikir seperti sistem belief juga ya, bro ya. Jadi lu punya sistem beliefnya berubah dari awalnya yang takut, yang apa segala macam ya. Juga akhirnya sekarang gue udah tahu, gue menyadari itu takut. Ya, kita tidak menyangkal itu takut, ya kita menyadari itu takut, tapi karena kita pengen dobrak, kita punya sistem belief bahwa ini bisa gua atasi, ya akhirnya kita bisa lebih baik dibanding yang di old Kevin dengan the new Coach Kevin gitu ya. Nah, satu hal lagi mungkin yang kalau nggak tahu bro setuju nggak? Kalau menurut gue, kan bro kan tadi sebagai latar belakang bisnis coach ya. Sebagai bisnis coach tentunya mengenal banyak sekali bisnis-bisnis orang-orang yang di coaching gitu ya. Jadi paling tidak walaupun kita nggak jalankan bisnisnya, tapi karena klien kita banyak, kita jadi tahu banyak bisnis, benar nggak? One thing yang mungkin tahu nih pendapat Coach Kevin, benar nggak? Bahwa apapun bisnis yang kita mau jalankan, yang paling pertama sebelum kita tanda tangan sesuatu atau menyatakan mau jalanin, kita juga harus belajar bisnisnya itu seperti apa. Supaya setuju banget. Setuju ya, karena satu poin itu saya pikir perlu kita ungkapkan, kita perlu sampaikan buat teman-teman pada malam hari ini, karena saya melihat banyak sekali teman-teman kita yang jalankan asuransi itu modalnya coba-coba bro. Jadi karena mereka coba-coba, mereka nggak pernah belajar bisnis itu dari awal sebelum memutuskan untuk bergabung. Makanya baru nyemplung, tahu-tahu akhirnya sudah seleher gitu ya, panik karena dia takutnya tenggelam. Padahal air itu mentok-mentok sehidung doang bro. Sebenarnya, tapi karena dia takut, dia masuk, tahu-tahu udah seleher, dia kabur. Ya padahal kalau dia jalan terus cuma sampai sehidung, tapi ujung-ujungnya dia nyampe kan tujuan dia bro. Analogi gue sih begitu. Yes. Jadi poin itu yang kita perlu sampaikan juga bahwa pelajari dulu bisnisnya dengan baik sehingga waktu kita jalanin ini tadi bro lengkapi dengan punya sistem belief yang benar, punya goal pribadi bukan goalnya orang lain ya. Terus paling nanti di yang berikutnya, karena bro udah menemukan hal-hal yang tadi, tentunya akhirnya bro punya strategi dong bro. Nah, salah satu topik yang utama yang pengen saya dengerin dari bro dan untuk bro sharing juga kepada teman-teman kita di More Than Story malam ini, itu adalah strateginya bro dan pendekatan bro untuk menjalankan ini, ya, dimana melihat satu hal yang paling unik adalah bro itu punya kelebihan, ya, salah satu yang orang lain sekarang masih selalu merasa gini bro, antarlah gue nggak perlu belajar mengenai branding, gue nggak perlu belajar mengenai sosial media gitu ya,
Jadi itu ada Bro Benardi bilang kalau coba-coba akhirnya jadi cobaan. Cobaan. Ya cobaan ya. Kalau nggak tahan ya gugur gitu ya. Nah jadi kita mau tahu kenapa Bro memakai strategi yang Bro pakai sekarang dan bagaimana cara sih, boleh nanti kasih tips cara melakukannya untuk bisa diterapkan di sosial media dan itu dengan itu muncullah sebuah personal branding yang Bro Coach Kevin lah ya, Coach Kevin lakukan saat ini. Saya lihat, saya memantau sekali ya, saya stalking lah sih. Jangan sekarang saya stalking dirimu ya, tapi bukan untuk dipacarin ya Bro. Tapi karena saya invest dengan the way you doing your business gitu. Nah, you get many followers ya, sampai belasan ribu. Menurut saya kan ada image gini, orang asuransi itu kan bukan musuhnya, temennya dikit ya, temennya dikit, nggak ada yang deket-deket, jadi ya logikanya gua followernya juga mungkin banyak. Dia mau follow, dia lihat profesi agen asuransi, nggak jadi. Nah, terus belum banyak followers. Nah, jadi how dan itu segala macam kita pengen bongkar semua nih Bro. Kalau boleh malam ini minta daging semua ya Bro. Silakan Bro. Siap. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mau branding itu sebenarnya yang paling simple, teman-teman sadar gak kalau branding ini penting? Nah, kalau kita nggak sadar branding ini penting buat di kemudian hari, kita nanti juga ya udah ketemu masalah atau ketemu lagi ngamut gitu ya, kemudian nanti ya udah nggak posting, nanti nggak update seperti itu. Tapi kalau kita sadar branding ini penting buat di kemudian hari, nah kita akan mengerjakan berbagai macam hal kreatif mungkin dan apa mungkin. Nah pertanyaan yang pertama itu nih teman-teman boleh note, kira-kira boleh review seberapa penting sih kira-kira branding itu dalam kehidupan saya untuk nanti yang akan di masa datang. Teman-teman bisa kasih poin kira-kira 0 sampai 10 kira-kira berapa. Kalau kira-kira cuman Vin cuman penting 4 doang nih atau 5 lah ya, mentok-mentok. Wah, kalau kayak gitu mah susah kalau teman-teman dari teman-teman sendiri mau branding tapi ternyata hatinya tuh begitu, nggak sinkron, pikiran, hati sama mulut sama tindakan nggak sinkron. Tapi kalau teman-teman penting banget sebagai agen katanya kalau untuk branding. Iya, penting banget. Iya. Oke, lanjut. 10. Wah, ada yang jawabnya 10 nih, Waliho Holiday. Nah, itu karena kalau kita penting, nah kita akan lihat bagaimana sebenarnya kita punya market sih untuk kita branding dia akan datang. Nah, jadi kan market kita itu nanti teknologi kan akan semakin canggih. Jadi kita orang sekarang banyak loh, saya juga banyak closing dari sosial media, terus dari misalkan ini, padahal orang yang nggak kenal, bahkan kadang di luar kota, sampai kadang kirim SPAJ, dokumen segala macam untuk dia sign in, balikin lagi ke kantor, seperti itu. Nah, branding itu adalah kita brandingnya 1000. Kenapa? Wah, 1000 ya. Mantul banget ya, 1000 ya. Out itu, Bro. Nah, all out. Nah, begitu juga kalau sampai ketiknya 1000 nih, 10 ya, waduh, berarti udah mesti all out abis-abisan. Yes. Kalau kita meyakini itu penting, kita akan all out abis-abisan. Loh, terus nanti income-nya gimana dan segala macam. Memang teman-teman harus mempersiapkan time management untuk transisi dalam nge-branding. Loh, kenapa mesti siapin time management? Nah, ini tadi pertama, teman-teman yakin atau enggak. Yang kedua, siapkan time managementnya nih. Wah, time management sebenarnya buat apa nih, Vin? Nah, untuk jadi jembatan kita dengan kondisi kita yang sekarang loh. Nah, kondisi sekarang kan saya tahu betul ketika join lagi di bisnis ini kan, kita kan nggak cuman nge-branding doang. Tapi kan kita juga butuh makan juga nih. Butuh income juga kan, butuh jualan juga kan. Nge-branding kalau nggak jual, ya sama juga bohong, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa aktifkan itu secara, nanti ada jalurnya online buat teman-teman nge-branding, ada jalurnya offline, teman-teman buat jualan. Jadi yang offline ini buat nanti kantong teman-teman tetap ada, yang online ini buat nanti di kemudian hari mensupport yang nanti selling yang selanjutnya, gitu. Orang sekarang berbondong-bondong nih pada branding dan segala macam karena pada sadar betul kalau kita nggak pernah branding diri kita,
terutama di dunia sosial media atau di dunia yang tempat kita sekarang, apalagi ya, di keluarga kita nggak pernah branding, di mana komunitas kita nggak pernah branding. Lah, mungkin ada teman yang deket sama kita, tapi dia nggak tahu siapa kita loh. Dia juga nggak bakal bisa beli. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah teman-teman ketika branding, tujuannya adalah bukan buat selling loh. Wah, ingat nih. Tujuan jangka panjangnya, branding is not selling. Memang bukan tujuan utama selling, tapi ujung-ujungnya bisa selling. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman melangkahnya nih, tujuannya, gue mau branding, wah aktif, pokoknya konsisten dan segala macam. Di mana-mana saya quiz. Pakai baju saya quiz, pakai topi saya quiz, botol minum saya quiz, semua masker saya quiz, seperti itu. Waduh. Itu mah kayaknya juga orang jiper duluan. Iya, jiper duluan. Kalimat tadi teman-teman, ingat loh, Coach Kevin bilang branding is not selling. Ini mesti dicatat, bila perlu pakai baju branding is not selling. Lo iya, karena ketika lo branding tujuannya buat selling, nah spirit itu ke transfer ke dia. Waduh, lo mau jual ya? Lo deketin gua cuma buat jualan nih. Segala macam. Berasa atau lu berasa panas ya? Berasa auranya berasa. Bahkan ketika lu lihat Instagram atau segala macam, buset, ini jualan ya. Nanti kalau tiba-tiba Coach Kevin kontak gua, wah asuransi nih. Dia pasti mau nawarin gua asuransi nih. Jangan sampai teman-teman membuat branding adalah si A ini si A ini penjual asuransi. Nah, jadi jangan sampai teman-teman ngebuat branding teman-teman itu adalah seorang yang benar-benar kerjanya tuh jual asuransi, hanya jual. Tapi kita mesti punya branding adalah teman-teman mesti create sebuah branding, personal branding yang tujuannya adalah untuk helping people. Nah, tujuannya adalah buat kita ngebantu orang lain dengan spesialis yang teman-teman pengenin seperti itu. Yes, jadi teman-teman punya personal branding yang kuat untuk spesialis teman-teman sendiri loh. Jadi kalau dibilang, kalau teman-teman mau brandingnya, oh oke, si Kevin brandingnya agent asuransi nih, atau leader asuransi dan segala macam, semua juga banyak seperti itu. Nah, tapi teman-teman harus punya value yang different, berbeda, dan outstanding. Nah, yang itu bagian yang keempat tuh. Jadi create sebuah brand yang benar-benar personal banget, dan itu outstandingnya teman-teman. Nah, kalau gue nge-branding diri gue, family financial specialist nih. Seperti itu. Jadi seputar berkaitan dengan perencanaan keuangan yang as a family. Sebagai keluarga, gitu. Mau keluarga muda, mau apa, seperti itu. Ya memang di Sequis sih punya banyak produk yang tepat seperti itu. Nah, bagian kita perencanaan keuangan tinggal maintain aja. Nah, kadang pun juga kita kasih solusi, nggak harus produk. Tapi kayak kemarin mungkin bagaimana kita manage dana darurat dia. Nah, lagi pandemi kayak begini kan, seperti itu. Nah, terus ada yang DM dan segala macem. Nah, ini memang sih saya akuin nggak mudah, karena tantangannya gue bro double juga loh. Kenapa double? Karena gue dari coach bisnis, ya kan, join balik lagi ke asuransi, nggak mudah. Orang pikir, buset nih sekarang si Kevin asuransi ya. Nanti bisa balik lagi, jangan jadi coach lagi, nanti balik lagi asuransi lagi. Iya, seperti itu. Tapi gue, tahan dulu. Siap. Devi nanya, bagaimana cara branding elegan? Tapi gue lihat tadi lu sudah memberikan jawaban bahwa branding is not selling, jadi automatically branding kalau tanpa selling itu pasti elegan. Logikanya, karena nggak ada tujuan untuk menyerang kan. Karena untuk istilahnya kayak seekor burung phoenix atau burung cendrawasih yang pamerin bulu-bulunya yang bagus itu kan. Branding like that kan, menarik orang kan. Oke, jadi terjawab ya Devi ya, bahwa cara branding yang elegan adalah selama lu bisa memberikan, tadi gua coba merangkum sedikit dari ceritanya Bro Kevin, bahwa you helping people, you branding dengan tidak menjual, terus ada tadi membicarakan ada outstanding value dan ada personal touch-nya di situ, automatically you punya branding bakal elegan. Itu menjawab ya Devi ya. Jadi oke, silakan lanjut lagi Bro. Belum ada pertanyaan berikut.
belum ada pertanyaannya. Iya. Ya, jadi ketika transisi kayak gitu, memang ngebangun branding, teman-teman harus ingat banget nih, masukin ke pikiran bawah sadar kalau perlu. Jadi ngebangun branding itu adalah sebuah fondasi kita di masa depan loh. Jadi apa yang teman-teman bangun itu ke branding. Jadi sebuah branding. Apa yang teman-teman lakukan sebenarnya jadi personal branding diri kita. Walaupun teman-teman dulu mungkin belum jualan asuransi. Tapi di bisnis dulu, di tempat kerja dulu, sebenarnya tanpa sadar kita sudah melakukan branding. Apa yang kita lakukan, apa yang ini, itu jadi branding buat orang-orang sekitar kita. Nah, karena sekarang teman-teman ini jadi sadar dong, fondasi nih buat nanti ke depan. Nah, kita mulai benerin fondasi berarti. Benerin fondasi yang hidup kita tuh sebenarnya mungkin simpelnya branding ini bisa berdampak buat orang lain. Nah, ketika kita helping people, membantu orang, kebutuhan orang itu terjawab, nah dia juga akan secara yang kita lakukan. Kira-kira apa sih yang si Kevin udah nolong gua atau oke banget kredibilitasnya segala macem? Ya udah, kenapa gua nggak beli produk sama dia? Seperti itu. Nah, jadi nanti ketika tawarin produk juga jadi gampang ke dia. Nah, seperti itu. Kira-kira kayak gitulah. Oke. Nah, dari pengalaman Coach Kevin tadi mengatakan bahwa kita kan lebih banyak istilahnya memberikan sebuah positioning bahwa kita helping kan. Helping, and then banyak orang sudah tertolong, ya terbantukan oleh kita, pada akhirnya tentu saja kan edukasi asuransi kita juga berjalan ya, karena salah satu way kita dan branding kita kan adalah edukasi, benar nggak? Nah, benar dong. Setelah marketnya Bro Kevin sudah teredukasi, umumnya kan pasti ada yang mulai nanya-nanya, ada yang udah mulai pengen tahu, Coach Kevin, kalau buat gua umur sekian kira-kira gua mesti ambil program apa duluan ya, segala macam. Ada nggak kejadian gitu, Bro? Ada, dan itu banyak juga. Gitu. Banyak. Jadi ketika branding kita udah iya, jadi ketika branding kita udah bagus, mau selling tuh gampang. Gitu. Jadi pertama itu yang tadi 4 langkah itu adalah bagaimana kita memposisikan diri kita. Nah, itu positioning namanya. Kita positioning. Nah, itu why-nya di situ. Kalau how to-nya teman-teman bisa praktek nih, saya kasih rumus adalah 20-80. 20-80 adalah berkaitan dengan 20 teman-teman selling, boleh lo selling, boleh selling. Nah, 80% teman-teman is not selling, jangan selling. Tapi benar-benar ya tadi mengedukasi, terus publish juga dong aktivitas teman-teman gitu. Jadi jangan melulu tiap kali ngelihat Instagramnya kita, wih, saya quiz, tiap ini, dia nggak kenal. Nah, sekarang kalau teman-teman tahu ya, branding itu untuk seseorang mengenal pribadi kita sebenarnya. Nah, media sosial, kayak Instagram, Facebook, WA Story, makanya disebut story kan, disebut cerita kan. Nah, teman-teman bisa berbagi cerita tuh di sana, supaya orang kenal siapa kita. Gitu. Nah, ketika dia kenal siapa kita, kehidupan pribadi kita, seperti itu, oh, dia semakin yakin. Oh, bener nih, kira-kira dia cocok jadi perencanaan keuangan gua di kemudian hari. Karena dia nggak sekedar jualan asuransi. Tapi gue lihat ada value-value hidup dia juga yang ternyata match, cocok nih sama gua nih. Nah, kalau bayangin teman-teman nggak unjukin itu loh di sosial media. Cuman monoton jualan atau ya segala macam promo-promo. Nah, orang nggak akan tahu itu. Jadi ketika orang nggak tahu itu, ya udah, bisa dibilang kalau kata simpelnya mis-selling gitu. Mis-selling adalah bukan karena produknya seperti itu, tapi karena people-nya, orangnya. Kita jadi sebenarnya itu adalah cara melakukan personal touch di sosial media. Caranya begitu. Jadi kan kalau orang mau beli itu butuh ini. Yes. Oke, jadi gini. Sebagian orang kan juga berpikir bahwa sosial media ini kayak lu bilang tadi, IG, Facebook, ataupun tadi WhatsApp, story, statusnya di situ segala macam, lu bisa taruh sesuatu di situ sebagai etalase lu.
Tapi kan juga ada pemikiran sebagian orang ya, bahwa yang namanya sosial media juga banyak yang fake kan bro. Jadi branding-branding ini real or not real kan sebenarnya kita nggak bisa mengetahui persis loh. Misalnya kayak bro nih, atau kayak gua nih, ya kan gua nggak tahu orang kenal gua seperti apa. Tapi kalau orang rata-rata identik kalau kenal gua pasti yang pertama bukan ngomong masalah asuransi bro. Orang kenal gua karena kopi bro. Jadi kalau urusannya gitu ya, identik banget. Kalau ngomong kopi kayaknya orang langsung ngeliatnya ke gue gitu. Misalnya kalau lagi ngumpul nih ya, kalau lagi ngomong kopi kayaknya pada langsung ngeliat, wah, ini kalau menurut lu gimana nih kopi? Pak, gue bilang, gue belajar kopi kagak, barista bukan, punya kafe juga enggak, semuanya nggak punya, tapi kenapa identik dengan kopi? Tapi karena memang gue hobi ngopi dan gue sering ceritakan itu, bro. Jadi gue juga punya very long story about coffee yang tidak berhubungan dengan technical, bro, tapi dengan hidup gue nih. Jadi hidup gue ini connecting dengan kopi, jadi something yang beda, yang nggak ditemukan di tempat lain. Kira-kira contohnya gitu kan, bro. Karena kita jangan sampai teman-teman kita malam ini berpikir bahwa oke, kalau gitu gue akan bikin branding, tapi catatannya yang paling penting adalah don't make it fake. Sekali lu bikin itu fake, lu akan berat untuk branding. Benar ya bro ya? Setuju ya? Karena personal branding ya, never make it fake. When you make it fake, you will be trouble yourself. Benar gak? Setuju ya? Jadi personal branding is the true yourself ya. Cuma perlu dirapikan aja ya. Cuma perlu dirapikan aja. Iya, jadi misalnya kita mau posting apa ya, belajar dikit lah sama Coach Kevin. Jangan sampai misalnya hari ini kita postingnya adalah insurance, ya kan? Besok kita postingnya urusannya itu jauh sekali, misalnya yang benar-benar yang sangat bertolak belakang dan fotonya tempel-tempelan gitu, kayaknya rusak juga ya. Oh ya, satu lagi bro, gue pengen rusak juga. Penting, technical. Kalau lu bikin account, itu lu kan juga pasti punya kehidupan pribadi, you juga punya edukasi kan. Apakah itu in the same account apa nggak perlu menurut lu? Kalau gua pribadi mendingan account yang sama. Kenapa account yang sama? Karena susah banget buat maintain account. Menurut gua susah buat maintain account. Kecuali kita udah gede seperti itu dan lu siap kasih staff admin tuh buat maintain. Nah, itu oke, siap. Kalau udah ada mau itu, wah duit gua udah banyak nih. Terus kebetulan misalkan ya udah oke lah. Divisi untuk sosial media kasih satu staff. Itu boleh buat Sam. Justru harus buat yang baru supaya lebih mantep seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita masih bergerak secara individual, apalagi di profesi kita, itu gue tekanin banget satu account cukup kok. Seperti itu. Kenapa? Jadi, karena lu akan all out di situ dan aktivitas dan segala macam akan dipajang di situ. Nah, beda dengan kalau misalkan lu punya komunitas, mau bikin komunitas, ya udah timnya misalkan ya, boleh tuh dibikin akun baru. Tapi kalau kita secara pribadi, nggak usah double account. Nggak usah, misalkan ada Coach Kevin, ada Coach Kevin Christie. Ada Coach Kevin, ada Kevin Christie. Nggak usah. Jadi gabung jadi satu aja. Biar kita maintain-nya bagus juga, seperti itu. Paling tampilannya kali bro ya. Kalau saya lihat tampilannya, sosial media khususnya IG-nya betul rapi banget, highlight-nya sudah didesain rapi. Karena saya stalking terus rapi. Ini salah satu hal yang kenapa saya penasaran dengan Coach Kevin malam ini, karena saya melihat Instagram-nya itu bukan asal, tapi memang dibuat bagus banget. Menurut saya keren banget, bagus banget ya, rapi. Itulah salah satu yang membuat orang ngelihatnya itu mungkin secara tadi personalnya ada outstanding segala macam, tetapi juga saya yakin banyak orang yang lebih senang melihat kerapian kan bro. Dan bro, menurut gua nih ya, ini personal review, bro punya IG keren banget, rapi banget. Kalau saya jujur, saya itu berantakan, dan kalau tipikal saya itu mungkin harus belajar banyak untuk membuat pian itu, karena memang itu istimewamu di situ bro. Terus teman-teman ini ada pertanyaan nanti, apakah saya baru mau ngomong nih, nanti untuk pertanyaan kita sudah open ya, karena waktu kita hanya 1 jam ya, kita akan punya sekitar 15 menit untuk menjawab pertanyaan. Silakan teman-teman chat di komen, nanti kita akan tanyakan kepada Coach Kevin, karena urusan personal branding sosial media bukan ilmu gua nih. Jadi itu langsung ada pertanyaan dari Eddie Huang dari Medan ya.
apakah Yes. IG boleh di private, Ko Kevin? Silakan. Oke, kalau saran saya sih, kalau ditanya boleh di private atau enggak, ya boleh nggak boleh urusan ke pribadi, seperti itu. Nah, tapi kalau ditanya untuk soal branding, lebih baik sih jangan di private, karena branding kita kan untuk landing yang akan datang nih, seperti itu. Kita nggak tahu orang itu mau search kita kapan waktunya, dan di mana juga kita nggak tahu. Jadi ketika IG kita di private, waduh, kita nggak akan bisa diketemukan paling cuma lubang kunci doang. IG-nya dikunci, private banget. Nah, terus orang mau lihat gimana kalau dia lagi butuh misalkan asuransi atau lagi butuh tentang keuangan, seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu cara kerja sosial media kan, ketika orang cari atau di Google, ketika orang cari ketik misalkan asuransi dan segala macam, nanti kan dia akan lihat seperti itu. Nah, bayangin ketika IG kita di private, atau enggak rekan kita ini nih, ada yang nge-tag kita misalkan di story, ya kan, terus teman kita lihat nih misalkan, wah di tag ya sama Ko Edimak misalkan Coach Kevin Christie, nah terus teman kita mau lihat nih si Coach Kevin Christie orangnya gimana ya, branding segala macam, bayangin IG-nya di privat. Ketika di privat, ya udah dia cuma hanya ngeliat kita kunci gembok aja. Orang ketika di privat kayak begitu kan, ada, kalau dia mau buka kuncinya mesti follow kan, dan juga itu mesti request dari kita. Orang kadang males. Yes, males. Jadi kenapa dibuka aja, tapi tampilannya harus menarik. Ketika dia menarik, dia udah ngelihat kita langsung, wah oke, dan menjawab kebutuhannya dia akan tanpa sadar dia akan klik follow dengan sendirinya. Kalau teman-teman private, nah itu tanpa sadar kan, lu nodong dulu kan, ya udah lu follow dulu baru lihat kehidupan gua. Seperti itu. Tapi ada juga orang yang nge-private karena takut misalkan aktivitasnya dilihat. Makanya kalau yang pribadi banget, teman-teman jangan taruh di sosmed, yang benar-benar pribadi lo ya. Namanya jangan juga taruh sosmed. Iya, salah. Iya, salah seperti itu. Nah, ada yang kedua di private gara-gara nanti misalkan, aduh, gambar gua nanti diambil nih atau apa dan segala macam, kayak begitu. Nah, teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman udah posting di sosial media, itu artinya teman-teman siap untuk notabene karya atau gambarnya di copy orang. Ya, teman-teman harus siap. Tapi saya percaya satu hal gini, ketika kita kreatif, kan kita udah latihan buat terus, konsisten segala macam, kita nggak akan kehabisan ide. Kita nggak akan kehabisan postingan. Jadi, teman-teman harus punya mindset, ya kalau postingan itu juga dia bisa pakai dan memberkatin dia, dia bisa closing malahan seperti itu, nggak apa-apa. Iya, kita happy loh. Kita bantu orang buat closing loh, nggak apa-apa. Iya. Seperti itu. Walaupun dia nggak cantumin nama kita ya, tapi kalau aku dari pribadi mah, is oke, pakai nggak apa-apa. Yang penting kita bantu orang, jadi kayak gitu. Nah itu jawabannya. Sudah milik bersama bro. Kalau sosial media udah diposting udah milik bersama, lu nggak bisa ambil balik lagi. Iya, nggak bisa. Sayang. Itu bro. Kalau nggak salah ya, karena sosial media gue kurang begitu kuasai juga. Katanya gini, habis lu posting, terus gue pakai gambar yang sama, gue posting. Kalau dicari orang di Google misalnya, tetap punya lu yang nongol, bukan punya gua. Karena lu duluan posting. Bener gak sih? Secara algoritma. Bisa kayak begitu. Bisa algoritmanya kayak gitu, bisa ada interaksinya juga kayak begitu. Nah, lu duluan posting. Jadi dia mengcopy bahwa itu punya lu dulu. Makanya kalau punya lu, kalau orang lain yang posting duluan, dianggap punya orang tuh. Karena bukan lu yang posting duluan tuh. Ya, itu dari talu kalau misalnya kita bilang ya, lu yang desain tapi lu nggak posting gitu. Iya kan? Itu bisa terjadi. Nah terus bro, ini sebelum ada pertanyaan, ini gue simpen satu pertanyaan yang banyak orang pengen tahu adalah mengenai bagaimana the way you bisa dapat follower lumayan banyak untuk seorang yang kita anggap sebagai kita kan organik ya bro ya, kita cuma melakukan semuanya dengan cara istilahnya tidak buying follower segala macam yang dulu sempat tren lah, tapi sekarang kayaknya udah nggak trending juga tuh buy follower tuh. Nah lu gimana teknik lu ya, yang istilahnya secara teknikal lu bisa bagi buat teman-teman malam ini yang bergabung. Bagaimana sih lu cara strategi lu dapat follower bro? Walaupun kita nggak bilang bahwa banyak follower pasti banyak closing, itu nggak sinkron, tetapi paling tidak ada satu hal yang positif yang bisa kita ambil dari situ. Ya silakan bro. Nah kalau follower kayak gitu, karena gue dulu sering bikin seminar,
coaching bisnis dan segala macam. Nah, gue selalu sertain Instagram gue. Jadi orang bisa follow seperti itu. Nah, kalau di asuransi, memang jadi itu followernya rada ini nih. Gue kan masuk ke asuransi seperti itu, posting hal-hal ada asuransinya seperti itu. Nah, kalau kayak begitu, gue nambahinnya adalah dengan edukasi berarti. Karena ketika gue posting hal-hal asuransi terus, pasti nanti gue akan ditinggalkan sama follower-follower gue nih, gitu. Ataupun follower gue nggak, benar bisa ditinggalkan. Jadi kalau teman-teman perhatiin itu, kalau follower itu dia bisa datang dan pergi sesuka hati lah. Kayak lagu ya, datang dan pergi sesuka hatimu gitu. Bener. Makanya tergantung apa yang kita posting, apa yang kita lakukan di sosial media. Selama itu bermanfaat, orang akan follow. Seperti itu. Selama berhenti manfaatnya nyampe ke orang tersebut, dia akan unfollow. Nah, jadi kalau mau bagaimana follower ini, itu mesti ngerintis pelan-pelan loh. Jadi nggak bisa dalam sekejap, tiba-tiba misalkan follower gue naik 1000 dalam hitungan sehari, 2 hari, waduh. Itu sih, ya kalau teman-teman udah jadi kayak brandingnya seperti Mary Riana segala macam sih, wah mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau untuk yang masih baru, apalagi masih baru mau mulai seperti itu, nah teman-teman mesti coba perlahan demi perlahan. Fokusnya adalah justru bukan follower untuk ini, tapi bagaimana konten teman-teman fokusnya bermanfaat deh. Konten teman-teman bermanfaat dan teman-teman punya wadah untuk membagikan konten tersebut. Nah, contoh nih ya, teman-teman bayangin dapat konten bermanfaat kan, terus teman-teman posting di WA atau teman-teman bagi di grup-grup ini dan segala macam. Oke, kalau konten itu bermanfaat, dia pasti akan share lagi kan ke rekannya kan. Apalagi sosial media tuh latah. Jadi ada info ini bagus, sangat bermanfaat, disuruh share, dia share. Di sini. Nah, ketika dia buka, dia ini, wah, kayaknya oke juga ya. Ini orang kayaknya cukup konsisten seperti ini ya. Loh, so, nggak ada salahnya kenapa gue follow aja. Pling. Nah, follow tuh. Nah, follow. Jadi kita harus kreatif mencari follow yang organik. Antara dengan link kita, yang tadi tuh, dari WhatsApp grup, WhatsApp personal. Nah, yang kedua adalah dengan organiknya kita posting di sosial media kontennya yang bermanfaat, gitu. Jadi konten bermanfaat, terus teman-teman sharing, misalkan teman-teman bisa tag tuh yang berkaitan dengan konten teman-teman. Nah kalau kopi berkaitan dengan Ko Edi, misalkan, jadi teman-temannya Ko Edi bisa ngelihat kita juga, gitu. Oh ada dia, nanti iseng-iseng dilihat. Wah, nah makanya yang paling menentukan gini, kalau mau follower, itu adalah etalase teman-teman. Jadi bayangin teman-teman udah oke banget ya, wih ternyata berhasil loh, banyak orang yang ngeklik profil teman-teman. Tapi etalasenya tuh yang tadi misalnya kayak kalau Edi Mak bilang berantakan, aduh nggak menarik, konten-kontennya segala macam. So ngapain gue follow, gitu. Jadi paling simpel adalah kalau teman-teman mau nambah follower adalah teman-teman berpikir sebagai follower. Berpikir sebagai dia, berpikir sebagai orang tersebut. Oh, gue akan follow kenapa ya? Dan apa nih yang bisa gue lakukan gitu. Iya, nah, apa yang karena bisa ada berbagai follower. Iya, karena berbagai macam cara tuh banyak banget di sosial media. Yang tadi kan bagi-bagi, belum teman-teman kalau itu pakai hashtag yang sesuai ya kan. Kalau di Instagram, sesuai dengan bidang teman-teman, sesuai dengan apa yang lagi teman-teman bahas. Nah, itu seperti itu. Nah, bayangin teman-teman udah muncul di hashtag, udah muncul di yang tadi itu. Nah, tapi pas begitu klik, ya udah dah, paling cuman ini doang. Ya udah nanti aja kalau ada ini lagi. Gitu. Terus bicara mengenai konten, bro. Kalau yang kita lihat kan selama ini banyak sekali orang itu malas bikin konten, bro. Jadi artinya gini, gua ada lihat konten bagus, gua posting aja di account gua nih. Kan ini banyak nih trennya begini nih. Makanya orang tidak melihat itu sebagai sesuatu yang true atau real kontennya dia. Itu pengaruh ya mestinya, bro ya. Untuk supaya bisa dapat branding ya.
Jadi harus rajin-rajin bikin Pengaruh. konten sendiri loh. Kira-kira gitu Bikin ya. sendiri. Bikin aja yang mudah-mudah, kan banyak sekarang aplikasi yang buat foto-foto edit, itu banyak Ya, banget. Ada Canva, ada PicArt, segala macam, teman-teman bisa pakai. Senyaman teman-teman loh. Idenya boleh ambil dari orang lain, modifikasi, tapi kalau bisa Boleh. kontennya bikin sendiri. Intinya gitu ya bro, supaya lebih Benar. menarik lah ya. Benar ya? Lebih menarik. Benar. Gitu. Kecuali kalau teman-teman yang lagi mau posting, ya udah seputar tentang Sekwis apa-apa, itu kan ada Sekwis official dan segala macam kan. Ya memang itu corporate kita. Ya kalau soal corporate dan kita memang bergerak secara corporate, ya is okay. Karena juga orang kan akan lihat ya itu memang corporate lu. Seperti itu. Nah, Pertanyaan, apa harus bikin hashtag sendiri dari Devi lagi? Nah, Perlu bikin hashtag sendiri boleh kalau teman-teman bikin. Kalau saya ada hashtag Coach Kevin Christie, hashtagnya ada. Family Financial Specialist ada. Nah, terus ada juga yang saya suka posting, ada curhat asuransi sama curhat keuangan. Nah, itu ada juga kayak gitu. Nah, teman-teman ada kepikiran misalkan apa nih? Nih kayak More Than Story, itu hashtag juga kan? Iya. Iya. Jadi Bu Devi nih misalkan ada kepikiran apa, wah gue ada kuatnya di bidang ini, ya udah nanti bikin juga deh tentang apa asuransi atau apa keuangan, ada hashtagnya. Jadi begitu orang cari, teng gitu. Jadi hashtag ini bisa banyak macam sih fungsinya. Pertama bisa orang cari, yang kedua adalah bisa jadi kadang etalase kita juga. Gitu. Etalase nanti kan kalau misalkan kita munculin di profil ada bionya, terus diklik hashtagnya, itu kan muncul kan yang kita pernah posting di hashtag tersebut apa. Jadi orang bisa lihat. Kayak teman-teman misalkan mau bikin, misalkan Bu Devi nih, Q-Smart Devi. Wah, itu berarti kalau ada hashtagnya, nanti orang tersebut ke profil, terus diklik hashtagnya, ting, akan muncul tuh berbagai macam postingan mengenai Q-Smart yang Bu Devi bikin. Nah, oke juga. Seperti itu. Pendidikan anak. Oh, More Than Story. Nah, kayak gini nih, diklik nanti More Than Story, ting, ntar muncul aktivitas More Than Story. Gitu. Tuh, dibikin langsung tuh. Iya. Bagus juga. Bagus tuh. Iya. Nah, jadi teman-teman juga nanti ya, saya cuma ingin menambahkan sedikit. Hashtag ini salah satu strategi yang bagus untuk di Instagram ataupun di sosial media, tetapi kita juga nggak bisa asal bikin hashtag. Ada banyak orang sharing ya teknik-tekniknya ya. Mesti berapa, terus hashtag apa yang menarik segala macam. Ini ada pertanyaan lagi, idealnya berapa lama durasi posting tentang produk atau manfaat asuransi? Silakan bro. Nah, berapa lama nih maksudnya apa ya? Di video, apa di postingan feed atau gimana nih? Ya, silakan komen Bro Edi. Kalau yang tadi komposisinya balik ke 20-80. Kalau komposisi semuanya gitu. Tapi kalau mau ideal posting, kalau dalam bentuk video, kalau bisa sih 1 menit udah oke banget, udah cukup. Nah, IG feed kan. Iya. Nah, IG feed kalau teman-teman bisa 1 menit tuh selesai, oke, cukup. Cuman kalau teman-teman kontennya rada panjang, masukin ke IG Live. IG Live itu kira-kira IGTV. IGTV itu kira-kira 3 menit lah teman-teman bikin konten. Jadi biar orang tuh nggak kelamaan. Iya. Gitu. Kalau teman-teman mau kontennya rada panjang, masuknya ke YouTube yang 8 menit, 10 menit. Itu YouTube tuh. Iya. Dan make sure ya teman-teman ya, kalau mau bikin yang panjang, make sure bahwa Anda punya power di situ. Kalau enggak, Anda akan sia-sia. Anda bikin 10 menit, orang lihat 2 menit, udah lah nggak mau lanjut lagi, ya kan? Bener nggak, bro? Ya, benar-benar. Karena nggak menyadari itu loh, bahwa pernah kan di riset bahwa sebenarnya orang di awal hanya lihat berapa detik, itu udah menentukan apakah dia mau lanjut 1 menit apa enggak. Dan kemudian setelah 1 menit mau lanjut atau enggak kan ada surveinya kan itu, bro? Ya kan? Iya. Oh, maksudnya nih, maksud saya selang 2 hari atau berapa hari nih, gitu. Nah, kalau ini bebas mau selangnya berapa hari seperti itu. Kalau saya biasa kadang siang posting Sekwis, posting asuransi, malamnya saya posting aktivitas seperti itu.
Nah, nanti Sehari 2 besoknya kali saya posting nggak apa-apa, apa. Nggak apa-apa, sehari 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Oke kok, justru kalau bisa sih lebih dari 1 gitu. Nah, ini pun juga teman-teman bisa berbagai macam variasi. Ada yang di IG story, tapi kalau ini kan ngomongin di feed kan. Di feed berarti di itunya tuh, di kotak-kotaknya, seperti itu. Nah, kalau yang ini ya mau kalau 2 hari boleh juga 2 hari gitu. Jadi pokoknya bisa diatur kapan nih saya mau posting. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat yang di feed itu nanti kan ketika dia posting muncul kan sebenarnya di Instagram teman-teman kita. Gitu. Jadi kalau teman-teman cuman posting misalkan hari-hari ini nih, hari ini teman-teman posting Sekwis. Terus teman-teman nggak posting 2 hari, 3 hari, teman-teman posting aktivitas yang lain gitu. Renggangnya terlalu jauh. Jadi mau posting Sekwis lagi nggak apa-apa seperti itu. Walaupun nanti di feed ya, ke double loh. Maksudnya abis postingan ini ke feed nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau bisa sih jangan ke double. Tapi kalau sampai terjadi kayak begitu ya nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena ya yang penting tuh nanti ketika orang lihat kita nih, waktu pas kita lagi posting gitu. Yang teman-teman biasa lihat IG kan suka scroll ya kan. Nah, itu tuh. Kayak gitu. Boleh diatur, jangan sampai bentrok, seperti itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya kita kan juga punya aktivitas kan. Manage team, misalkan. Terus ini, segala macem. Nah, kalau sampai keadaan kayak begitu, is okay, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ya justru harus posting. Jangan sampai nggak posting nih. Gitu. Balik lagi time management bro, yang bro bilang tadi. Ada time management yang melakukan maintenance terhadap akunnya tersebut. Ya intinya gitu. Bro, waktu kita sudah bro. Jadi kita pengen cerita banyak hari ini, pengen berbagi banyak. Tak terasa sudah mau sejam bro. Kasih dong pesan untuk acara More Than Story malam ini bro. Gitu. Kasih 3 menit buatmu untuk menyampaikan sebuah boleh quote, boleh pesan untuk teman-teman pada malam hari ini. Silakan bro. Oke, siap. Nah, jadi teman-teman harus sadar betul bagaimana branding ini adalah sebuah jembatan, sebuah bridge untuk kita bisa sukses di kemudian hari. Nah, untuk membangun sebuah jembatan tersebut tidaklah mudah. Ada halangan, ada rintangan, dan segala macam. Tapi ketika teman-teman menyadari ini adalah sebuah jembatan yang harus dibangun, teman-teman lakukan ini secara konsisten, perlahan-lahan akan jadi jembatannya. Dan ketika udah jadi jembatannya, ya udah, tinggal ngalir aja orang lalu lalang, tinggal ngalir aja orang dikenal segala macem. Nah, untuk membangun sebuah brand, teman-teman butuh yang namanya outstanding value dalam personal kita. Yang kedua adalah personal touch-nya, yang tadi saya bilang aktivitas. Oh, tolong teman-teman paparin di sosial media nggak apa-apa. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan ya udah ngelakuin branding value, udah personal touch-nya dapat, please konsisten untuk kita ngelakuin seperti itu. Nah, saya percaya ketika teman-teman lakuin 3 hal ini, jangan takut, apalagi kontennya udah bermanfaat seperti yang tadi kita bahas, etalasenya juga bagus, pasti follower akan datang dengan sendirinya. Jadi teman-teman jangan takut seperti itu. Lebih banyak ketika fokus branding adalah bukan seberapa banyak saya bisa mendapat sebuah follower atau like, tapi teman-teman harus berfokus seberapa konten saya bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Nah, udah. Luar biasa itu. Benar. Jadi kembali lagi kepada bagaimana kita bisa memberikan value dan manfaat buat banyak orang, automatically follower akan datang sendiri. Ya, automatically brandnya akan makin naik. Dan saya akan tutup ya bro, saya akan tutup sesi hari ini. Yang paling menarik buat saya, satu statement dari bro yang paling penting buat semua teman-teman pada malam hari ini untuk supaya bisa ingat selalu adalah branding is not selling. Jadi pada saat kita branding, jangan berpikir juga sambil di momen itu langsung mau selling ya. Branding, tak tahu tiba-tiba ada yang datang, tolong dong gue pengen dijelasin ini, dijelasin itu dengan sendirinya akan datang sendiri kesempatan tersebut. Jadi bahkan kita nggak pernah menyadari lagi teman-teman bahwa di saat brandingnya udah berjalan dengan baik ya, kita nggak pernah menyadari lagi bahwa kita pernah menawarkan orang. Karena apa? Karena kita sudah sibuk untuk mendapatkan yang namanya permintaan advice dan seterusnya gitu ya. Jadi orang yang akan mendatangi kita, bukan kita yang ngejar-ngejar orang lagi, karena brandingnya sudah jalan. Kayak Bro Kevin juga udah pasti
sudah banyak yang namanya tadi dari luar kota, dari mana segala macam, jarak udah bukan masalah. Dan yang pastinya di masa PSBB ini, kalau kita tidak mengerti ilmu branding, kita tidak menjalankan digital marketing, ya, medianya kita pakai hanya buat main, itu rugi banget, ya, rugi banget. Dan benar ya bro. Dan sebagai penutup, seperti saya bilang, saya mengajak teman-teman untuk kita chilling. Udah ada minumanmu di situ bro. Tapi hari ini saya minum kopi susu bro. Minumannya kopi susu ya. Nah. Jadi biasanya kalau Sabtu minum wine, kali ini minumnya kopi susu karena bentar, lagi ngetes. Aku ambil. Ya, oke, silakan ambil, Kita cheers dulu untuk penutupan. Ya teman-teman semuanya penutupannya. Ini sudah bergabung ya, kita mau cheers bareng boleh. Ini More Than Story untuk menutup malam ini. Thank you Bro Kevin sudah bergabung dengan kita malam ini. Kita cheers ya. Teman-teman kita menandakan kita selesai acara malam ini. Silakan. Cheers. Seger. Mantul. Oke, Bro Kevin. Thank you banget waktunya. Nanti kalau memang ada jodoh dan kesempatan lagi, kita mau bahas lebih dalam lagi tentang teknikalnya, Bro. Hari ini kita pengenalan dulu tentang personal branding dari orang Coach Kevin. Tetapi nanti nextnya kalau memang memungkinkan, kita akan bahas lebih kepada teknikalnya tentang personal brandingnya di followernya, secara hashtag tadi ya. Wih, ada yang kirim gear, Bro. Benardi kirim gear buat kita. Kirim jempol. Jadi nantinya kita akan bahas mengenai hashtag, kita bahas mengenai highlight, kita bahas mengenai impression. Ya itu beberapa hal yang seru sebenarnya buat teman-teman karena kita udah tentang branding. Nanti kita akan bicara technical next time bro. Ya. Jadi thank you semuanya malam ini ya. Selamat bermalam minggu. More Than Story akan lepas dari Anda pada malam hari ini. See you, bye-bye. See you. Bye-bye. Thank you semua. Yo. Bye. Saya Andrew. Siap. Thank you. Dadah. Thank you.